Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku dimanapun kalian berada, kawan-kawanku yang berbahagia dan kawan-kawanku yang selalu merasa happy, senang. Semoga kalian semua dijauhkan dari segala sensasi asam lambung, GERD dan anxiety. Nah, sebelumnya saya mau berterima kasih banyak kepada kawan-kawanku semua, saudara-saudaraku semua telah mendukung channel saya, sehingga saya lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru mengenai asam lambung, GERD dan anxiety. Dan saya mau berbagi di sini demi kebaikan, demi kesembuhan, demi menuju hidup yang lebih baik lagi, terlepas dari sensasi-sensasi asam lambung, GERD dan anxiety yang sangat mengganggu kehidupan kita semua. Nah, di video kali ini saya mau membicarakan masalah GERD ya. Nah, GERD mungkin dari beberapa kalian belum tahu apa itu GERD. GERD itu adalah naiknya asam lambung di saluran kerongkongan yang sensasinya itu sangat khusus, yaitu adanya rasa terbakar di dada atau rasa panas yang ada di dada. Hal ini disebabkan karena melemahnya cincin atau klep atau katup ya, otot esofagus. Jadi itu adanya perenggangan otot penghubung antara lambung dengan kerongkongan. Jadi ketika kita makan, ya kan, makanan masuk melalui klep itu, kalau normal, manusia normal ya, yang tidak memiliki GERD, itu ketika makanan masuk atau minuman masuk, itu akan membuka secara otomatis, kemudian menutup rapat secara otomatis, sehingga makanan tidak kembali naik ke kerongkongan. Nah, itu yang menjadi masalah pada kita semua, karena adanya ketidakfungsian atau klep itu tidak berfungsi ya secara semestinya. Jadi klep itu ketika makanan masuk, dia itu tidak menutup secara rapat, sehingga kita kadang mengalami panas di dada dan seperti ada makanan yang ingin keluar ya. Nah, itu disebabkan karena melemahnya otot esofagus. Nah, mungkin kalian bertanya, bagaimana sih cara menyembuhkan otot tersebut sehingga kita mengalami pembaikan GERD. Nah, di sini saya menjalani GERD itu semenjak keluar dari UGD ya, dan sensasinya hilang sama sekali sekitar ada 3-4 bulanan kalau nggak salah itu ya. Kalau nggak salah ingat, sekitar 3-4 bulanan sensasi itu sudah hilang. Nah, hal yang sering saya lakukan ketika hal itu terjadi, saya itu sering melatih otot esofagus. Nah, caranya gimana? Nah, tapi sebelum kalian melatih otot esofagus, kalian itu harus tahu dulu cara menghindari agar kalian tidak mengalami panas di dada. Nah, jadi ketika kalian sudah makan itu ya, setelah kalian makan, mungkin sebaiknya itu kalian jangan langsung berbaring. Nah, kenapa? Ketika kalian selesai makan, kalian langsung berbaring, apalagi dengan posisi tidur yang rata seperti ini, itu akan memungkinkan asam lambung kalian itu naik ke kerongkongan, sehingga kalian mengalami rasa tidak nyaman di dada seperti panas dan sebagainya, sehingga kalian bisa mengalami sesak nafas dan debar-debar. Nah, ketika hal itu terjadi, itu sangat tidak nyaman sekali. Jadi ketika kalian habis makan, hindarilah untuk langsung tidur atau waring. Makanya di video-video saya itu selalu menyarankan makan atau jangan tidur 3 jam sesudah makan. Jadi kalian itu tidur sebaiknya 3 jam setelah makan ya. Maksud saya seperti itu. Jadi makan, kemudian setelah makan 3 jam kemudian kalian bisa tidur. Karena ketika kalian sudah makan kemudian langsung tidur, itu akan membuat kalian merasa panas di dada, karena naiknya kembali
asam lambung ke kerongkongan. Nah, cara melatihnya itu agar otot kita kembali berfungsi secara normal adalah saya biasanya kalau makan ya, makan nasi, saya itu tidak makan dengan terburu-buru. Nah, kenapa? Karena saya itu setiap satu kali suap, saya itu mengunyahnya dulu, ya kan, mengunyah. Kemudian saya telan. Nah, kemudian saya telan itu kan otomatis otot esophagus akan terbuka. Nah, ya kan? Nah, itu kita harus melatihnya bagaimana dia kembali itu menutup secara otomatis. Jadi kalian itu jangan makan dengan tergesa-gesa. Setelah kalian makan, mengunyah, kemudian telan, jeda beberapa detik, kemudian suap lagi, kemudian kalian kunyah lagi, nah kemudian telan lagi. Jadi itu akan membuat respon otot esophagus akan mengingat kembali fungsinya. Nah, ketika kalian membiasakan diri untuk mengunyah kemudian menelan dengan memakai jeda waktu paling tidak sekitar 5 detik lah setelah mengunyah, setelah menelan kalian mengunyah lagi, kemudian menelan lagi. Jadi itu kalian bisa melatihnya dengan cara seperti itu. Setiap hari, setiap kalian makan. Jadi kalian jangan makan tergesa-gesa, kunyah dulu secara baik-baik, kemudian telan, kemudian suap lagi, kunyah lagi, kemudian telan lagi. Nah, itu latihan yang sering saya lakukan. Nah, begitu juga ketika kalian minum. Nah, ketika kalian minum air putih, cobalah untuk meminum air hangat ya, air hangat. Nah, ketika kalian minum air hangat, seteguk dan seteguk. Kalian jangan terburu-buru untuk langsung menelan begitu banyak air minum. Jadi kalian minum ya kan, kita minum. Nah, sorry, saya kasih contoh. Ini kan tapi ini bukan air putih ya, kopi ya. Contoh. Nah, seperti itu. Kemudian minum lagi. Telan lagi. Jadi seperti itu kalian bisa sehari-hari kan kita bisa minum 8 gelas ya sehari. Jadi setiap gelasnya itu mungkin kalian bisa, jangan langsung menghabiskan sekaligus seperti orang kehausan, tetapi kalian itu harus melatih otot esophagus kalian dengan cara menelan air putih, air minum dengan perlahan. Jadi sekali minum, teguk, telan, kemudian minum lagi, teguk lagi dan lagi. Jadi kalian itu harus melatih betul-betul otot esophagus kalian itu seperti itu. Jadi dengan cara makan seperti itu dan minum seperti itu akan membantu otot esophagus mengingat kembali fungsinya seperti yang dulu. Nah, itu merupakan suatu proses agar untuk membiasakan kembali otot esophagus bekerja seperti biasanya. Nah, hal itu saya lakukan setiap hari dan ada beberapa bulan saya lakukan hal itu dan alhamdulillah ternyata itu ada manfaatnya ya. Nah, mungkin kalian bisa mencobanya di rumah atau di mana saja. Ini cuma sekadar saya berbagi, mungkin berhasil bagi saya, tapi entahlah dengan kalian, tetapi nggak ada salahnya juga saya berbagi kepada kalian. Jangan sampai itu sangat berguna juga bagi kalian untuk melatih otot esophagus kalian sehingga otot esophagus kalian itu bisa berfungsi kembali secara normal. Nah, begitulah tadi cara saya melatih otot esophagus setiap harinya dengan teknik makan dan teknik minum, dengan satu kali kunyah kemudian telan, satu kali kunyah kemudian telan. Begitu juga dengan minum, satu kali teguk kemudian telan, sekali teguk kemudian telan, begitulah dan begitu seterusnya. Nah, ini saya jalani dalam beberapa bulan dan membantu saya dalam proses menyembuhkan GERD saya sehingga saya tidak pernah mengalami lagi rasa panas di dada. Tetapi ketika kalian tidak mengalami lagi hal itu, cobalah untuk lebih terus melakukan hal tersebut. Hindari tidur setelah makan, tetap atur jarak antara setelah makan dan tidur. Nah, itu tetap harus kalian perhatikan semua dan tetap melakukan latihan otot esophagus ya. Nah, itu mungkin bisa membantu kalian semua agar kalian tidak mengalami GERD lagi. Saya rasa cuma itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kalian semua.
agar video saya lebih bermanfaat, cobalah untuk di share, mungkin kawan-kawan di luar sana ada yang membutuhkan. Nah, dan bila ada manfaatnya, jangan lupa subscribe ya. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.